Perkenalkan, nama saya Moza Rahmawati dari kelas 2M Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang Gantt chart atau penjadwalan proyek yang sudah saya buat. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian Gantt chart. Gantt chart adalah penggunaan grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan tugas pada proyek, jadwal, dan waktu pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan kapan dimulainya tugas tersebut dan juga batas waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas yang bersangkutan. Proyek Jalan Tol Cikampek-Palimanan ditargetkan selesai dalam kurun waktu 2 tahun. Pelaksanaan pengerjaan setiap hari Senin sampai dengan Minggu dengan durasi pelaksanaan jam 8 sampai dengan jam 12, dilanjutkan jam 1 sampai dengan jam 5 sore. Berikut adalah divisi yang ikut serta pembangunan proyek Jalan Tol Cikampek-Palimanan. Divisi pertama ada divisi umum, divisi kedua pembersihan tempat kerja, divisi keempat ada pekerjaan tanah, divisi kelima ada galian struktur, divisi keenam ada drainase, divisi ketujuh ada subdret, divisi 8 ada lapis pondasi agregat, divisi ke-9 ada perkerasan, divisi ke-10 ada struktur beton, divisi ke-12 pekerjaan lain-lain. Dan di sini ada durasi waktu yang dilakukan selama pekerjaan pembangunan proyek. Berdasarkan pada Gantt chart di atas, penjadwalan proyek ini memiliki durasi waktu 581 hari atau sekitar 2 tahun. Durasi ini memiliki perbedaan waktu 29 hari dengan waktu kontrak. Perkenalkan, nama saya Melia Putri. Saya akan menjelaskan struktur rincian kerja pada proyek pembangunan Jalan Tol Cipali, Cikampek-Palimanan. Berikut, bagan struktur rincian kerja pada proyek pembangunan Jalan Tol Cipali. Bagian-bagian bagan akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut. Untuk definisi struktur rincian kerja sendiri yaitu daftar rinci semua hal yang perlu disampaikan dan kegiatan yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan proyek. Untuk struktur rincian kerja pada proyek pembangunan Jalan Tol Cipali terdapat beberapa level, yaitu ada level 1. Level 1 adalah menentukan nama proyeknya terlebih dahulu, yaitu proyek pembangunan Jalan Tol Cipali, Cikampek-Palimanan. Selanjutnya ada level 2. Ada 5 tahapan pada level 2. Yang pertama, pekerjaan persiapan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan pokok suatu proyek konstruksi, pekerjaan pertama yang harus dilakukan adalah pelaksanaan persiapan. Pekerjaan persiapan harus direncanakan sebelum masa pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Bahkan pekerjaan ini harus telah disiapkan pada waktu tender proyek dan dijadikan bagian penawaran tender proyek bersangkutan. Yang kedua, pekerjaan perkerasan. Pekerjaan perkerasan adalah campuran antara agregat dan bahan pengikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai adalah batu pecah atau batu belah atau batu kali ataupun bahan lainnya. Bahan ikat yang dipakai adalah aspal, semen ataupun tanah liat. Yang ketiga ada pekerjaan perkerasan kaku. Pekerjaan perkerasan kaku didefinisikan sebagai struktur perkerasan yang terdiri dari plat beton semen yang bersambungan tidak menerus dengan atau tanpa tulangan, atau plat beton menerus dengan tulangan yang terletak di atas lapis pondasi bawah tanpa atau dengan aspal sebagai lapis permukaan diperlukan untuk mengatasi pekerjaan yang tidak dapat menggunakan produk-produk precas. Pekerjaan perkerasan lentur. Yang dimaksud dengan perkerasan lentur adalah perkerasan yang umumnya menggunakan bahan campuran beraspal sebagai lapis permukaan serta bahan berbutir sebagai lapisan di bawahnya, sehingga lapisan perkerasan tersebut mempunyai fleksibilitas atau kelenturan yang dapat menciptakan kenyamanan kendaraan dalam melintas di atasnya. Pekerjaan overbridge, yaitu pekerjaan untuk pembangunan jalan layang pada Jalan Tol Cipali. Yang terakhir, pekerjaan underbridge, pekerjaan untuk pembangunan di bawah jalan layang pada proyek Jalan Tol Cipali.
Perkenalkan, nama saya Siska Vidya Lestari. Saya akan menjelaskan tentang struktur rincian kerja pada proyek pembangunan Jalan Tol Cikampek Palimanan pada level 3. Yang pertama yaitu ada pembersihan lahan. Pembersihan lahan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap proyek agar semua kondisi proyek dapat terlihat. Kegiatan pembersihan lahan terdiri dari 1. Penebangan pepohonan menggunakan eskavator. Yang kedua, pengupasan semak-semak dan akar pohon menggunakan bulldozer. Yang ketiga, pemerataan tanah dengan menggunakan bulldozer. Dan yang terakhir yaitu memindahkan tanah bekas galian eskavator dengan menggunakan dump truck dan membawa tanah tersebut ke disposal. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan struktur rincian kerja pada level keempat. Selanjutnya, saya akan kembali menjelaskan tentang struktur rincian kerja pada proyek pada level 3. Yang kedua yaitu ada pembangunan direksi kit dan gudang. Pembangunan direksi kit dan gudang dalam proyek pembangunan Tol Cikampek Palimanan sangatlah diperlukan karena direksi kit dan gudang dapat digunakan para pekerja untuk menyimpan bahan baku atau material, fabrikasi alat maupun material, dan untuk berlindung ataupun istirahat bagi para pekerja. Biasanya, direksi kit dan gudang dibuat menggunakan box container. Cara pembuatan direksi kit dan gudang yaitu 1. Membuat lubang di box container untuk dijadikan pintu dan jendela. Yang kedua, menyiapkan kayu-kayu untuk dijadikan kolom dan balok ruangan. Yang ketiga, pemasangan instalasi listrik di dalam kontainer. Dan yang terakhir yaitu memasang lantai LC di dalam box kontainer. Selanjutnya, yang ketiga ada melengkapi K3 dan pelang nama. Dalam setiap proyek diwajibkan untuk menyiapkan pelang nama sebagai identitas pekerja yang bertujuan agar warga sekitar proyek mengetahui siapa yang sedang mengerjakan proyek tersebut. K3 yaitu keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Menjadi hal yang paling penting dalam setiap proyek. Sebelum memulai proyek, harus disiapkan beberapa rambu-rambu, moto, dan peraturan untuk melengkapi perlengkapan K3 selain menyiapkan tempat perawatan dan pertolongan pertama untuk para pekerja proyek. Selanjutnya yang keempat ada blading plan. Pembuatan campuran beton yang bermutu tinggi memerlukan perhatian yang sangat teliti pada setiap tahapan kegiatannya, mulai dari penetapan dan penakaran komposisi bahan baku, pencampuran sampai kepada pengangkutan ke lokasi pengecoran. Blading plan merupakan peralatan pencampur beton. Blading plan harus ditempatkan di tempat khusus yang jauh dari pemukiman atau wilayah proyek konstruksi, karena blading plan menimbulkan polusi udara dan kebisingan yang mungkin saja dapat mengganggu warga sekitar proyek. Kelima ada pengangkutan beton P. Pengangkutan beton P ke lokasi proyek menggunakan gerobak satu roda, kereta dorong, krain, ban berjalan, pompa adukan beton, atau juga pencor pneumatik. Alat untuk mengangkut beton harus disesuaikan dengan kondisi wilayah sekitar konstruksi agar beton tidak rusak. Yang keenam ada stone crushing. Batu merupakan bahan baku yang selalu dibutuhkan dalam proyek pembangunan jalan tol. Namun, untuk menemukan batu yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan sangatlah sulit. Karena itulah, para pekerja proyek harus menghancurkan batu-batu tersebut menggunakan suatu alat berat yang bernama stone crusher plane. Alat tersebut akan memecahkan batu menjadi ukuran-ukuran yang telah disesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh para pekerja proyek. Yang ketujuh ada mixing plane atau AMP. Salah satu komponen terpenting dalam pembuatan jalan tol Cikampek Palimanan adalah beton aspal atau low stone aspal. Laston aspal biasanya diproduksi di sebuah mesin besar bernama Aspal Mixing Plant atau AMP. AMP adalah gabungan dari beberapa alat mekanik dan elektronik yang digunakan untuk mencampur beberapa fransi
agregat dengan aspal drum atau aspal curah sehingga menghasilkan campuran beton aspal yang bisa digunakan untuk struktur jalan yang dibutuhkan. Yang kedelapan ada penggelaran ATB atau Asphalt Treated Base. ATB merupakan salah satu jenis dari lapisan perkerasan konstruksi perkerasan lentur jalan yang tersusun dari agregat kasar, agregat halus, filter, dan aspal yang dicampur dengan kondisi panas. ATB memiliki sifat campuran yang berongga udara dan bermeabilitas yang cukup besar, bertujuan agar untuk mengalirkan air dari lapisan permukaan perkerasan hingga keluar dari badan jalan. Halo, perkenalkan nama saya Aldila Rahma. Saya dari kelas 2 Manajemen dengan NPM 12.002. Pengangkutan aspal. Campuran beraspal panas diangkut ke lokasi penghamparan menggunakan truk atau dump truck. Truk pengangkut campuran harus diperiksa dengan hati-hati sebelum digunakan. Penggunaan pelapis bak dari bahan minyak, misalnya oli atau solar yang dimaksudkan agar campuran beraspal tidak melekat pada baut truk, harus dihindari. Solar atau oli dapat mengakibatkan efek negatif pada campuran beraspal apalagi jika berlebih. Untuk ketelitian pemeriksaan campuran, truk yang telah dimuati campuran harus ditimbang terlebih dahulu. Untuk keakuratan penimbangan, skala-skala harus diperiksa secara berkala dan terus dikalibrasi. Selanjutnya itu ada pemadatan. Pemadatan aspal pada badan jalan wajib dilakukan dengan benar dan sesuai spesifikasi yang diisyaratkan oleh RKS karena akan berpengaruh terhadap kualitas campuran aspal. Beberapa resiko negatif yang dihasilkan apabila pemadatan kurang sempurna antara lain, yang pertama itu aspal sudah rusak sebelum waktunya. Dan yang kedua ada agregat pada campuran aspal akan mudah terpisah akibat kurangnya pemadatan. Yang ketiga itu ada kelenturan aspal berkurang, dan yang keempat itu ada permukaan aspal tidak rata sehingga tidak nyaman bagi pengemudi kendaraan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang pekerjaan overbraid. Yang pertama itu ada pemancingan tiang panjang. Tahapan-tahapan pemasangannya itu yang pertama ada persiapan yang menentukan di mana titik tiang panjang akan dipasang dalam sebuah konstruksi ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua itu ada persiapan peralatan. Pemasangan didasarkan atas kebutuhan dan proses pemasangan tiang panjang yang akan dilakukan. Yang ketiga itu ada pendirian tiang panjang dengan menggunakan bantuan kren tiang panjang didirikan dan dipasangkan pada diesel hammer. Yang keempat itu ada tiang panjang yang sudah didirikan dan dimasukkan pada galian tanah ujung atasnya akan dihubungkan dengan pemukul pada diesel hammer. Dan yang terakhir itu pekerjaan penyelesaian biasanya meliputi pengecoran untuk mempertahankan posisi tiang panjang agar tak terjadi salah posisi. Ada pembesian pilkap. Yang pertama itu persiapan. Tahapannya pekerjaan persiapan menentukan as pilkap dengan menggunakan teodolit dan waterpass berdasarkan soft drawing yang dilanjutkan dengan pemasangan patok as pilkap. Yang kedua itu ada pekerjaan galian yang memperluas ukuran yang disesuaikan dengan dimensi pilkap. Yang ketiga itu ada pekerjaan potongan kepala boret pile. Yang keempat ada pekerjaan urugan pasir lantai kerja backisting. Pekerjaan urukan pasir setebal 5 cm dilanjutkan dengan pekerjaan lantai kerja setebal 10 cm. Kemudian pekerjaan backisting dengan bata kop putih dilanjutkan setelahnya. Yang kelima itu ada pekerjaan penulangan pilkap. Penulangan pilkap dikerjakan berdasarkan spesifikasi dan gambar rencana. Dan yang terakhir itu ada pekerjaan pengacoran menggunakan beton K350 dengan nilai SLAM 12 cm. Pengecoran badan dan wingwall abutment. Pekerjaan ini dilaksanakan setelah pekerjaan tuangkan selesai dengan menggunakan mutu beton K350. Ada 2 tahapan yaitu proses pengerjaan, pemasangan tulang, kemudian pemasangan backisting. Pada saat pemasangan tulangan untuk badan penyangga yang digunakan besi D 19 uril untuk tulangan pokok dan digunakan besi D 13 uril untuk tulangan sengkang. Sedangkan untuk dinding sayap yang digunakan besi D 16 uril, fungsi dari abutment ini adalah sebagai dinding penahan tanah. Pemasangan U-beam. Tahap pemasangan U-beam itu yang pertama ada mempersiapkan gambar perencanaan dan melakukan survei lokasi di mana output yang dihasilkan adalah ukuran awal. Yang kedua itu ada penggalian area saluran U-parit menggunakan alat berat ekskavator dengan sistem trimming slope dengan menggunakan tanah dari hasil galian.
Yang ketiga itu pemasangan U-beam dapat dilakukan secara manual menggunakan kren tergantung pada berat beton. Dan yang terakhir itu ada pengurangan dan pemadatan area kerja samping kanan dan samping kiri saluran agar tidak bergeser. Kelima itu ada pembesian lantai kendaraan atau deck slab. Tahapan pembesian lantai kendaraan atau deck slab yang pertama itu dilakukan penyedotan air menggunakan pompa air. Dan yang kedua itu pembuatan lantai kendaraan dilakukan setelah tanah galian selesai diuruk dengan pasir. Yang ketiga, pengurugan dengan pasir setebal 100 mm kemudian dipadukan dan diratakan. Selanjutnya, dibuat lantai kendaraan dengan tebal 10 cm di atas urugan pasir. 6 itu ada backisting parapet jembatan. Tahapan pada backisting parapet jembatan yaitu yang pertama, pemasangan cantilever secara manual pada luar sandaran dan batin sandaran. Yang kedua, ada dilakukan pembesian parapet. Yang ketiga, setting ukuran elevasi dan peralatan backisting. Yang keempat, pemasangan angkur pada stasiun tertentu. Dan yang terakhir adalah pembesian dengan kompresor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengeboran tiang borval. Fondasi tiang borval ini adalah bagian dari struktur yang digunakan untuk menerima dan menyalurkan beban dari struktur atas ke lapisan tanah keras pada kedalaman tertentu. Tahapan-tahapan dalam pengerjaan borval ini diantaranya ada mobilitas alat, fabrikasi besi untuk pekerjaan borval, pengeboran borval, pemasangan besi beton, dan pengecoran pondasi borval. Untuk pengeboran tiang borval juga ini dilakukan sampai kedalaman 15,5 meter yang direncanakan. Untuk mencegah terjadinya kelongsoran pada lubang borval, maka dipasang temporary casing yang panjangnya itu sekitar 6 meter agar lubang borval ini tetap utuh. Pemotongan borval merupakan pekerjaan pertama dari semua struktur di atasnya. Maka jika terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat mengakibatkan keterlambatan pada semua struktur secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan metode yang tepat untuk memotong sesuai dengan persyaratan yang diperlukan seperti: yang pertama ada tidak merusak besi tulangan utama borval. Yang kedua, tidak mengakibatkan retak pada struktur borval. Yang ketiga, menghasilkan bidang potong yang rata. Dan yang terakhir, sesuai dengan elevasi rencana. Pengecoran lantai kerja. Lantai kerja ini merupakan pekerjaan yang biasa dilakukan dalam konstruksi bangunan dengan lingkup dan kondisi lingkungan yang cukup kompleks. Ketebalan lantai kerja biasanya setebal 10-15 cm. Sedangkan langkah-langkah pengecoran lantai kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama ini memastikan elevasi yang diperlukan untuk lantai kerja, leveling lantai. Yang kedua, memasang pondasi cerucuk bambu. Yang ketiga, memasang plastik atau sekat sejenis. Yang keempat, ada pembesian lantai kerja. Yang kelima, ada membuat backisting di sekitar batas lantai kerja rencana. Dan yang terakhir adalah pengecoran lantai kerja. Pemasangan backisting abutment. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ini, sebelum backistingnya dipasang, harus mengoleskan plywood dengan minyak backisting yang berfungsi sebagai separator atau pemisah antara permukaan beton dan backisting. Hal ini bertujuan agar beton tidak menempel di permukaan backisting pada saat pembongkaran backisting. Yang kedua ini, pastikan kelurusan dan kekuatan backisting serta cek elevasi abutment sesuai dengan shop drawing. Yang terakhir ada inspeksi backisting yang meliputi cek kelurusan backisting dan pengecekan backisting terpasang dengan baik secara dimensi pada shop drawing dan memiliki kekuatan yang baik. Pemasangan backisting kolom. Langkah-langkahnya adalah yang pertama ini fabrikasi, yaitu pembuatan backisting sebelum dirakit di lapangan. Yang kedua ada memasang sepatu kolom. Yang ketiga memasang sabuk balok atau lock beam yang terbuat dari double hollow pada backisting kolom agar lebih kuat. Untuk mengunci balok tersebut harus menggunakan tie rod dan wing nut. Yang keempat ini adalah memasang support yang terdiri dari pull prop dan kicker bridge pada keempat sisi kolom. Fungsinya adalah sebagai penyangga agar saat pengecoran kolom tidak miring ataupun goyang. Pemasangan girder dengan cara angkat. Yang pertama ini harus dibuat dahulu tiang penyangga atau abutmennya. Peletakan girder dapat menggunakan bantuan krane untuk mengangkat dan meletakkannya di atas abutmen.
Pemasangan girder ini harus dilakukan secara hati-hati sesuai dengan arahan arsitek dan kontraktor. Kedua kerannya harus mengangkat secara bersamaan dan seimbang, tidak boleh melebihi atau saling mendahului karena dapat menyebabkan girder menjadi tidak seimbang dan jatuh. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan besi untuk menambah pertulangan dari balok girder tersebut. Pasangkan besi berserta auger dan witches untuk menjadi tulangan dari balok girder tersebut. Lalu pada sisi kanan dan sisi kirinya balok girder yang terdapat tulangan disambung dan diberi tulangan lagi, lalu dicor dengan mutu terbaik agar balok girder tidak terlepas dari dudukannya. Pemasangan girder dengan cara launching. Launching gantry ini adalah alat angkat khusus yang digunakan dalam konstruksi pemasangan girder pracetak. Proses perakitan launching gantry ini pada proyek pembangunan tol dalam kota ini diawali dengan mendatangkan komponen utama atau main truss ke lapangan. Setibanya di lapangan, main truss ini akan ditempatkan di atas pier menggunakan alat bantu kran. Launching gantry ini memiliki bagian yang disebut winch trolley atau rangkaian bergerak di atas rel longitudinal dan berfungsi mengantarkan girder dari titik pengangkatan ke titik pemasangan. Girder dengan cara cantilever launching, yaitu pemasangan balok dilakukan per segmen dan dilakukan langsung di atas atau di tumpuan balok, sehingga pemberian perategan juga dilakukan di atas. Sistem ini disebut cantilever karena selama proses pemasangan balok atau girder berfungsi sebagai cantilever. Sistem ini dilakukan biasanya pada girder berpenampang besar seperti box girder, sehingga berat sendiri balok yang besar dimungkinkan untuk alat berat tidak mampu mengangkat balok secara keseluruhan satu bentang. Pada sistem ini diperlukan kabel prester khusus, yaitu temporary tendon untuk pemasangan tiap segmennya. Kabel prester ini hanya berfungsi pada saat erection saja, sedangkan untuk menahan beban permanen diperlukan kabel prester tersendiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pila Yolanda Putri dengan NPM 122151. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi proyek pada pembangunan Jalan Tol Cipali yang dibangun pada tanggal 8 Desember 2011 sampai September 2014 dan kemudian diresmikan pada 15 Juli 2015. Yang pertama, pada struktur organisasi di sini yaitu ada Ministry of Public Works and Housing atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia. Kementerian ini adalah bagian dari Kementerian Indonesia yang mengatur atau membidangi tentang pekerjaan umum dan perumahan Republik Indonesia. Selanjutnya, di bawah Minister of Public Works and Housing ada BPJT. BPJT adalah singkatan dari Badan Pengatur Jalan Tol. Badan ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan sebagian dari wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan atau pembuatan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan badan usaha jalan tol sehingga dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat banyak. Selanjutnya, di bawah BPJT ada konsensioner atau pemegang izin. Nah, yang memegang izin atau yang memegang konsensi pada pembuatan Jalan Tol Cipali ini adalah PT Lintas Marga Sedaya atau yang biasa disingkat dengan PT LMS. Selanjutnya ada Independent Check Engineer. Independent Check Engineer dalam pembangunan atau dalam pembuatan Jalan Tol Cipali ini dipegang oleh Jacob SKM. Seorang engineer harus memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah dan harus berpikir sangat krusial dalam dunia engineering. Harus melakukan identifikasi, menilai, dan menganalisis masalah yang ada. Memahami apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh proyek yang sedang dijalankan. Selanjutnya ada Environmental dan Social Consultant atau konsultan lingkungan. Konsultan lingkungan pada pembuatan atau pada pembangunan Jalan Tol Cipali ini dipegang oleh PT RRM Indonesia. Tugas dari konsultan lingkungan sendiri adalah melakukan penelitian atau identifikasi
tingkat kontaminasi pada lingkungan yang akan dijadikan tempat proyek ini. Nah, selain itu juga konsultan lingkungan ini memiliki tugas untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan para pekerja proyek. Saya Putri Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi manajemen proyek pada pembangunan Jalan Tol Cipali. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Evila Yolanda. Selanjutnya itu ada desain konsultan. Desain konsultan itu di sini PT Mitra Pasifik Konsoli. Di desain konsultan ini yang berperan sebagai penentu perencanaan konstruksi pembuatan Jalan Tol Cipali. Desain konsultan dalam merencanakan serta mengarahkan konstruksi atau pembuatan Jalan Tol Cipali ini. Lalu ada supervision konsultan. Supervision konsultannya di sini yaitu Jaya Konsortium. Supervision konsultan yaitu berpihak yang diberi wewenang untuk bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan pengawasan tugas dan konsultan pengawas antara lain yang pertama yaitu memberi petunjuk dan mengarahkan kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, meninjau dan menguji semua data perhitungan teknis dan desain. Yang ketiga, meneliti dan menguji kebenaran serta kelengkapan dokumen kontrak dan pelaksanaannya. Lalu ada main kontraktor. Main kontraktornya yaitu di sini KGNRC Konsortium. Main kontraktor sendiri memiliki tugas utamanya yaitu mengendalikan dan mengatur semua pekerjaan termasuk jadwal proyek serta tanggung jawab laporan yang diserahkan untuk pemilik proyek. Lalu di sini ada Technical Independent Consultant dan Quality Control. Technical Independent Consultant dan Quality Control dipegang oleh PT Perencana Jaya dan PT Vita Makarya. Technical Independent ini memiliki tugas yaitu melakukan pengawasan pengerjaan proyek secara rutin, membuat laporan presentasi pekerjaan proyek atau konstruksi yang diberikan kepada pemilik proyek maupun owner, lalu menyelenggarakan administrasi umum, mengoreksi desain gambar konstruksi, memberikan advice dan gambaran mengenai pekerjaan proyek yang ditunjukkan kepada owner dan sebagainya. Lalu yang terakhir itu ada Financial Independent Consultant. Bagian ini dipegang oleh AKP Purwanto Suherman, Surya Ernest Young Indonesia. Tugas konsultan keuangan secara umum yaitu membantu klien terkait masalah keuangan yang dialaminya. Namun, jika dilihat lebih rinci, seorang konsultan keuangan memiliki tugas yang lebih luas, yaitu yang pertama, mengatur posisi keuangan proyek, yang kedua, memberi solusi terhadap masalah keuangan proyek, dan yang ketiga, membantu mengelola keuangan jangka panjang.